Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi hasil makalah yang bertema pencarian jalan tikus untuk menghindari pemberhentian saat upacara agama menggunakan algoritma Dijkstra dengan mata kuliah DAA. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Imandi Septian Cahaya Pradito dengan NIM akhir 073. Langsung saja. Nah, untuk agendanya sendiri, pertama akan membahas abstrak, kedua pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, landasan teori, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Langsung saja ke abstrak. Untuk abstrak, upacara agama menyebabkan pemberhentian lalu lintas di beberapa jalan yang dapat menimbulkan kemacetan jalan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam perjalanan, maka dibutuhkan sebuah sistem yang mempermudah pengguna jalan untuk mencari jalan alternatif yang dapat dilalui saat upacara agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Dijkstra dalam pencarian jalan tikus untuk menghindari pemberhentian saat upacara agama. Algoritma Dijkstra adalah algoritma graf yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul dalam graf yang terhubung dengan bobot positif. Dalam konteks pencarian jalan tikus, bobot pada graf dapat mempresentasikan jarak atau waktu tempuh. Pengimplementasikan algoritma Dijkstra pada pencarian jalan tikus dilakukan dengan pembangunan model graf yang mempresentasikan jaringan jalan. Kemudian mencari jalan terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra dapat menghasilkan jalan tikus yang lebih efektif dalam menghindari pemberhentian saat upacara agama dibandingkan dengan metode konvensional. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi transportasi yang dapat membantu pengguna jalan dalam mencari jalan alternatif pada saat upacara agama atau event lainnya yang dapat mengganggu lalu lintas. Nah, untuk kata kuncinya yaitu pencarian jalan tikus, upacara agama, algoritma Dijkstra, pemberhentian. Nah, lanjut ke pendahuluan. Dari makalah yang saya buat, pendahuluannya yaitu pencarian jalan tikus merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu tindakan menghindari dari sesuatu. Dalam konteks ini, pencarian jalan tikus akan digunakan untuk menghindari pemberhentian saat upacara agama. Nah, upacara agama adalah sebuah acara yang penting dan biasanya dihadiri oleh banyak orang pengguna jalan. Namun, ada beberapa orang yang ingin menghindari pemberhentian saat upacara agama dikarenakan alasan tertentu. Kemacetan yang disebabkan oleh kegiatan keagamaan sudah tidak asing lagi bagi umat Hindu di Bali. Umumnya, kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas pengendara motor dan juga pengguna jalan lainnya. Wilayah yang saat ini ambil contohnya terdapat di Desa Bungkulan dan sekitarnya. Ada pengaruh beberapa faktor penyebab terjadinya kemacetan saat upacara berlangsung. Di antaranya adalah kurangnya efektifnya pengaturan lalu lintas oleh pecalang setempat dan kurangnya juga rambu lalu lintas jalan atau petunjuk, rusaknya fasilitas pengguna jalan raya, dan juga kurangnya rambu-rambu lalu lintas di beberapa arah jalan. Nah, Desa Bungkulan merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Hawan dan arah jalan menuju ke Kebun Tambahan dan juga Penarukan, sehingga banyak lalu lintas dan aktivitas pengguna jalan oleh masyarakat setempat yang menjadikan jalan itu untuk mencari jalan tikus agar terhindar dari pemberhentian oleh pecalang atau petugas tradisional, serta jalan itu memiliki tembusan lain yang bisa mengarah ke jalan raya kota maupun ke tempat yang akan dituju. Nah, untuk rumusan masalahnya, kendaraan yang terjebak dalam kemacetan dapat mengalami penundaan waktu yang signifikan, membuang waktu yang berharga dan mengganggu jadwal perjalanan. Dari permasalahan tersebut, maka bisa dirumuskan masalah yang menjadi fokus pada penulisan makalah yang saya buat. Di antaranya, yang pertama, bagaimana cara memodelkan rute
yang akan dilalui pengguna jalan sebagai akses ke tujuan. Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan titik pemberhentian pada rute yang dilalui oleh pengguna. Dan yang ketiga, bagaimana menyajikan informasi jalur alternatif kepada pengguna, termasuk estimasi waktu tempuh dan tingkat kemacetan pada setiap jalur. Untuk yang terakhir, yaitu keempat, bagaimana menjalankan algoritma Dijkstra pada permasalahan pemberhentian di Desa Bungkulan agar bisa mencari jalur terpendek yang menghindari pemberhentian saat upacara agama berlangsung. Adapun tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang pertama, tujuan utamanya dari penelitian ini merupakan mengembangkan sistem pencarian jalan tikus yang dapat memberikan rekomendasi jalur alternatif kepada pengguna jalan selama upacara agama. Dan adapun beberapa manfaat dari penulisan ini merupakan diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, pengguna jalan dapat mencapai tujuan dengan tepat waktu. Dan yang kedua, memberikan informasi dengan melalui pencarian jalan tikus sebagai informasi alternatif mencari rute terdekat. Dan yang ketiga, sebagai pengalaman pengguna pencarian jalan tikus. Nah, dengan adanya manfaat-manfaat ini, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas saat upacara agama berlangsung dan meningkatkan kualitas transportasi dalam konteks tersebut. Untuk landasan teori algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini sesuai dengan penemunya yaitu Edgar Dijkstra merupakan sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek. Untuk sebuah algoritma gerak berarah. Algoritma Dijkstra, langkah kerja algoritma ini memakai strategi greedy, di mana setiap langkah dipilih dengan bobot terkecil sehingga menghubungkan sebuah simpul yang sudah dipilih dengan simpul yang belum dipilih. Algoritma Dijkstra harus memiliki parameter berupa tempat awal dan tempat yang ditujui. Adapun langkah-langkah kerja dari algoritma Dijkstra. Untuk yang pertama, inisialisasi jarak awal semua simpul ke nilai tak terbatas, kecuali simpul awal yang diatur ke 0. Yang kedua, tandai simpul awal sebagai simpul saat ini. Dan yang ketiga, untuk setiap tetangga simpul saat ini yang belum dikunjungi. Hitung jarak baru dari simpul awal ke tetangga melalui simpul saat ini. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak sebelumnya, perbarui jarak dan tetangga terdekat. Dan yang keempat, tandai simpul saat ini sebagai dikunjungi. Yang kelima, pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi sebagai simpul saat ini. Ulangi langkah beberapa kali sampai semua simpul dikunjungi. Dan yang terakhir, jarak terpendek dari node awal ke semua node lainnya dihitung. Nah, permasalahan rute terpendek dari titik ke akhir ke titik lain merupakan masalah klasik optimasi yang digunakan untuk mengecek sebuah algoritma yang sedang dibuat atau diusulkan. Dengan memiliki permasalahan rute terpendek yang dianggap cukup baik dalam memecahkan masalah optimasi. Dikarenakan permasalahan yang cukup saat dipahami dengan cara menjumlahkan semua edge yang akan dilalui, tapi dengan banyaknya pilihan solusi. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Proses dalam pengumpulan data dapat dilakukan oleh saya sendiri selaku penulis, serta berdasarkan lokasi pengamatan langsung di lokasi Desa Bungkulan, di seputar kawasan Bungkulan dan sekitarnya. Selain yang dibahas tadi, penulisannya juga memperoleh data mengenai ketepatan lokasi dan kedataannya, serta sistem lalu lintas yang akan dibantu melalui Google Maps. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang titik lokasi dan rute yang dapat digunakan. Nah, kemudian kita perhatikan kepadatan kendaraan atau kemacetan lalu lintas pada waktu puncak lalu lintas, yaitu sekitar 6.30 sampai 8.30 pagi WITA dan pukul siang 12.30 sampai 13.30 WITA. Nah, di sini bisa dilihat Google Maps gambar 1 yaitu Desa Bungkulan. Lanjut. Nah, untuk lokasi map yang tadi itu akan diubah menjadi bentuk graf sesuai pengambilan pencarian jalan tikus dalam menghindari pemberhentian dan kemudian berisikan jarak di setiap titik tempuhnya. Pemberhentian yang terjadi berdasarkan pengamatan serta informasi dari Google Maps. Untuk grafnya sendiri bisa dilihat di PPT dan lanjut. Nah, untuk gambar ketiga ini kita uji dari
pukul 6.30 sampai dengan 8.30 pagi, di mana BDE ini mengalami titik kemacetan. Nah, di sini bisa kita lihat simpul dan bobotnya. Untuk 0 yaitu A, dan simpul E dan DB terkena kemacetan di pagi hari. Langsung saja kita urut berdasarkan algoritma Dijkstra. Untuk simpul A ke B mendapatkan bobot 4, dan C ke F mendapatkan bobot 5, B ke C mendapatkan bobot 6, J ke I mendapatkan bobot 5, D ke B mendapatkan bobot 8, G ke D mendapatkan bobot 8, E ke I mendapatkan bobot 8, I ke H mendapatkan bobot 8, F ke G mendapatkan bobot 12, H ke G mendapatkan bobot 12, dan D ke E mendapatkan bobot 12. Nah, maka rute terpendek yang kita lalui dari graf kemacetan di sini pada pukul 6.30 sampai dengan 8.30 WITA yaitu A ke B ke C ke F ke G H I J dengan penjumlahan masing-masing 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan yaitu 52 jarak dari titik A menuju ke titik G. Nah, selanjutnya berikut ini pada pukul siang yaitu 12.30 sampai dengan 13.30, di mana 0 tetap A dan yang mengalami kemacetan yaitu C, F, dan G. Langsung saja. Nah, simpul A ini menuju ke B mendapatkan bobot 4, dan B menuju ke D mendapatkan bobot 8, D ke E mendapatkan bobot 12, dan E ke I mendapatkan bobot 8, dan I ke J mendapatkan bobot 5. Nah, kenapa D tidak bisa ke G? Dikarenakan kemacetan yang dialami rute tersebut yang di C, F, dan G. Nah, jadi rute yang akan kita lalui itu dari A, B, D, E, I, J, yang titik akhirnya J dengan jumlah jarak 37. Lanjut. Nah, di sini saya mengujinya untuk mendapatkan rute terpendek tanpa adanya hambatan. Untuk yang pertama, coba kita mencari titik pada rute terpendek. Untuk yang pertama, A ke B ke C ke F ke G ke D ke E ke I dan ke J, dan masing-masing bobotnya kita tambahkan. Di sini sudah ada bobotnya 60. Dan lanjut yang kedua, A ke B ke D ke G, lanjut ke H, lanjut ke I, dan lanjut ke J. Nah, maka memiliki bobot 57 dan masih bisa dicari untuk rute terpendeknya. Untuk yang pengujian ketiga, A ke B ke C ke F ke G ke H ke I ke J dengan bobot masing-masing yaitu 52. Nah, untuk pengujian yang terakhir, di mana A ke B dengan bobot 4, B ke D dengan bobot 8, D ke E mendapatkan bobot 12, dan E ke I mendapatkan bobot 8, I ke J mendapatkan bobot 5. Nah, di sini mendapatkan hasil jaraknya yaitu 37 paling kecil. Nah, maka algoritma Dijkstra akan mencari jalan rute terpendek, maka mendapatkan rute terpendeknya itu 37 dari graf ini. Seperti di sini contohnya. Rute terpendek kita dapat graf dari A, B, D, E, I ke J. 37, sebanyak 37 jaraknya. Nah, mungkin kesimpulannya
Dalam kasus pencarian jalan tikus untuk menghindari kemacetan dan pemberhentian saat upacara agama, algoritma Dijkstra dapat digunakan dengan beberapa penyesuaian. Algoritma Dijkstra biasanya digunakan untuk mencari jalur terpendek berdasarkan bobot lintasan. Namun dalam hal ini kita ingin mencari jalur yang dapat menghindari kemacetan atau rute terpendek. Untuk menggunakan algoritma Dijkstra dalam skenario ini, kita perlu memperkenalkan bobot yang menggambarkan tingkat kemacetan pada setiap lintasan. Bobot tersebut dapat berupa perkiraan waktu atau jarak tambahan yang dibutuhkan saat melalui daerah yang kemungkinan besar akan mengalami kemacetan selama upacara agama. Dalam kesimpulannya, meskipun algoritma Dijkstra ini dapat dimodifikasi untuk mencari jalan tikus dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan, kemungkinan diperlukan pendekatan yang lebih canggih untuk mencapai hasil yang optimal. Algoritma Dijkstra ini yaitu merupakan dasar yang baik untuk memulai, tetapi untuk pencarian jalan tikus yang lebih efektif dalam menghindari kemacetan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada ucapan yang salah dan materi yang kurang, bisa dimaafkan. Nah, untuk lebih lengkap materinya ada di slide makalah yang nanti saya kirim ke Ibu Dewi. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.